Baik, semoga koneksinya lancar. Saya izin memulai. Eh, Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam Indonesia Lestari. Kembali lagi ke acara kita, yaitu webinar diskusi lestari dari Forpasi, Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia. Di sini bersama saya langsung, Adowan Satya sebagai pendiri dan inisiator dari Forpasi. Di sini kita sudah masuk ke seri ke-19. Dan juga di sini ada edisi khusus, karena kita biasanya hari Sabtu, tapi karena ada penyesuaian, nanti kita akan bercerita sedikit tentang narasumber kita yang sedang berada di luar negeri, jadi kita menyesuaikan kepada hari Jumat. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sudah bergabung pada saat ini di tengah kesibukannya dan juga webinar Forpasi pada beberapa waktu ini memang belum terlaksana ya. Akhirnya kita kembali lagi berdiskusi yang mudah-mudahan kita dapat lebih sering ya untuk membuat topik-topik yang dapat meningkatkan kepedulian bersama. Seperti biasa, kita untuk sebelum memulai acara kita, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, kita baru perdengarkan untuk membuat kita makin semangat ya, demi Indonesia yang semakin lestari. Nah, di sini, walaupun hari Jumat, sudah lumayan juga yang hadir. Seperti biasa saya coba sapa satu persatu sebelum ke sesi moderator kita. Di sini dari Mbak Anissa Sabran, halo Pak Anwar, Pak Jun di Bali, halo Pak Jun, Pak Yanu, ada Pak Erik. Ini ada dari Bapak dari Waste for Change ya. Ini namanya masih Porpasi 19. Ya, terima kasih Pak sudah join dari lebih awal. Ini ada Idam, halo. Pak Indria juga dari Sri Bebasari Center. Terus ada Ibu Isna, ada Like, ada Pak Presetyadi, Bapak Roy, dan ada ini namanya Sah ya. Baik, jadi sebelum kita masuk ke sesi narasumber, seperti biasa saya akan menyampaikan paparan umum ya, dari terutama bagi rekan-rekan yang belum pernah sama sekali untuk di Forpasi. Ini biasa disampaikan untuk sebagai gambaran kita bersama untuk apa sih Forpasi itu kalau mungkin yang pertama sekali bergabung. Ya, jadi ini paparan umumnya, saya mungkin singkat saja. Latar belakang forum kita, situasinya karena kita masih minim kesadaran kepedulian masyarakat di isu sampah, padahal bertemu sampah setiap hari.
Ini faktanya, komplikasinya adalah secara sistem keberpihakan politik itu masih sangat rendah, lalu darurat sampah terjadi dan belum ada penyelesaian komprehensif. Lalu kita ingin membuat sebuah wadah bersama untuk mendorong kebijakan publik di sini dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian, menghimpun opini dan mendorong kebijakan. Visi dari Forpasi sendiri adalah mewujudkan Indonesia lestari. Nanti saya sampaikan itu apa? Dimulai dari isu lingkungan yang paling nyata di kehidupan masyarakat, yaitu isu sampah. Nah, kita bertujuan untuk melakukan diskusi, mengimpun pertanyaan, dan mudah-mudahan ada tindakan konkret yang kita lakukan ke depannya. Ini sedikit makna logo dan warna. Kita fleksibel, cair, hijau laut, warna lingkungan, coklat melambangkan bumi, abu-abu kita mencoba netral ya, moderasi, dan sang-saka merah putih menjadi tujuan kebermanfaatan kita. Konsep Indonesia Lestari sendiri, kita sering lihat ya kalau ada poster korporasi pasti ada Indonesia Lestari. Jadi di sini kita coba meramu khususnya konsep nasionalisme lingkungan, yaitu bentuk kecintaan terhadap tanah air dan Ibu Pertiwi demi kelangsungan generasi ke depan dan ijauan takanan perbuatan nyata untuk menjaga lingkungan berdasarkan nilai gotong royong. Nah, di sini setelah saya sampaikan, ada foto dari kampung halaman saya, kebetulan Bapak Ibu di Danau Toba ya. Dan kita di sini pasti dari Sabang sampai Merauke, dari kampung halaman kita masing-masing, betapa indahnya dan nikmatnya kita membayangkan suatu hari kita dimanapun, berada dimanapun di Indonesia dan di kampung halaman kita menghirup udara yang bersih dan meminum air yang bersih hanya karena kita bersama-sama menjaga lingkungan. Dan salah satu yang selalu kita ingin dorong dalam pesan menjaga lingkungan di Indonesia adalah jaga lingkungan dalam bentuk bela negara. Ya, Korporasi sendiri mendorong perubahan sistem melalui gerakan kerelawanan, khususnya. Jadi ada tiga hal yang paling utama, diskusi, kita dan membentuk jaringan nasional, ada komunitas digital ya dari WA, terus ada advokasi kebijakan, kampanye, edukasi, dan tentu saja riset. Dan tidak lupa juga, di Forpasi sering ada rekrutmen relawan, kita juga dibantu oleh banyak sekali relawan, menjadi wadah kegiatan bagi khususnya anak-anak yang baru lulus ataupun ingin magang seperti itu. Peta jalan gerakan kita itu kita mulai dari aktivitas di masyarakat yang peduli dan juga politisi dan pejabat publik yang terpaksa peduli. Kita fokus di sini. Nah, sehingga nanti ke depan mudah-mudahan ada peningkatan sistem persamaan melalui dorongan kebijakan publik itu menjadi dampak yang kita lakukan. Kita harusnya bersama-sama ya. Banyak sekali yang sudah memberikan solusi, kita mudah-mudahan menambah kontribusi. Ini sedikit dalam angka, kita secara komunitas sudah di angka 940. Di Instagram dan YouTube kita juga sudah ada. Dan kalau misalnya ada yang baru bergabung pada hari ini, bisa melihat rekaman kita, diskusi-diskusi yang cukup menarik. Dan kita ada juga di Indo Relawan dan LinkedIn. Nah, ini beberapa jaringan kolaborasi. Ini 2023 kita bangga menjadi forum yang pertama untuk mengundang elemen calon presiden di Indonesia untuk memaparkan visi misi tentang persampahan. Kita bersyukur diliput oleh Kompas dan judulnya pengelolaan sampah masih sporadis. Nah, di 2024 kita memperingati HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional, yang selama ini menjadi ajang hura-hura ya. Padahal historinya itu ada korban jiwa. Kita memperingati dengan mengibarkan bendera sangat yang di TPPAS Nambo 2024. Dan di saat momen ini, kita mendorong namanya pembentukan BPSN, Badan Pengelolaan Sampah Nasional. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan oleh Pak Presiden langsung. Tahun ini kita merayakan HPSN, memperingati HPSN di TPA Sumur Batu di sebelahnya Bantar Gebang ya, bersama dengan Sri Bebasari Center. Nah, di sini kita terus mendorong agar pemerintah fokus dan tetap mendorong untuk Badan Pengelolaan Sampah Nasional. Sebagai informasi, Yayasan Sri Bebasari Center ini didirikan oleh almarhum Ibunda Enci, Ibu Sri Bebasari yang merupakan guru kita bersama, guru bangsa dalam pengelolaan sampah nasional. Nah, di Forpasi juga akan membahas dan selalu membahas sampah wisata karena sampah di destinasi wisata lebih mengkhawatirkan daripada di kota. Nah, kita bisa diskusikan berikutnya lebih detail. Ini sedikit profil saya dari Sumatera Utara, dari Medan, sempat di ITB dan sempat belajar di Lemhanas juga, dan bekerja di beberapa non-profit ya, khususnya bidang sosial lingkungan persampahan. Dan saya juga senang untuk ke alam, eksplorasi seni budaya kuliner dan diskusi. Yang termasuk jadi hobi saya juga nih, diskusi. Nah, jadi
Demikian untuk paparan umumnya. Jadi kita udah 1 tahun, kita menuju 2 tahun. Mudah-mudahan kita bisa semangat dan makin banyak yang peduli dari apa yang kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi narasumber, saya mungkin ingin sapa narasumber kita di sini ada Dianti. Ya, semoga kedengaran tes 1 2 3. Halo Dianti. Halo Doan, kedengeran? Oh, Kedengeran? kedengaran. Coba coba ini Oke. lagi mau pin videonya. Oke. Jelas ya? Jelas. Oke, siap. Terima kasih Dianti atas waktunya di Swedia ya sekarang ya, jauh-jauh ya. Iya. Siap, luar biasa. Udah bersedia berbagi ya bersama dengan kita di Forpasi. Tapi kira-kira sana jam berapa Dianti saat ini ya? Masih sore sih, Mas. Sore, masih pagi. Jam Masih 10. pagi. Masih Hmm. jam 10 pagi. Hmm. Nah, biasanya itu tadi Dianti. Biasanya jam 10 pagi atau jam 9 pagi itu kita hari Hmm. Sabtu untuk Forpasi Oke. ya. Tapi karena ini edisi spesial, karena Dianti Iya. di zona waktu berbeda, kita siapkan tetap hari Jumat ya. Terima Mudah-mudahan tidak kasih. mengurangi. Terima kasih, Doan. Ya, mudah-mudahan tetap semangat nih kepada Hmm. partisipan ya yang lain-lain. Dan nanti mungkin yang belum join bisa menemukan rekamannya di YouTube. Nah, jadi barangkali sebelum mulai ini sebagai informasi ke publik juga, kita selalu ingin mendorong bahwa orang-orang yang khususnya bisa mendorong kebijakan itu bisa mengambil opini atau pertimbangan dari para akademisi. Di sini adalah salah satunya Dianti ya, yang sedang belajar di Swedia. Nah, ini sedikit profil dari narasumber kita sebagai informasi kepada publik. Jadi, Dianti saat ini sebagai peneliti postdoktoral ya, jadi sudah S3 gitu, di Royal Swedish Academy of Science. Nah, sempat S1 di UGM, S2 di UK ya, di Inggris, dan S3 di Australia. Dan Australia berangkat lagi ke Swedia, luar biasa. Nah, secara profesional, Dianti, sini pernah jadi asisten peneliti, di Melbourne, asisten pengajar, ex-Copernic, di Bali, ada yayasan, dan terus peneliti di Monash Sustainable Development Institute, di Tarum Action Research Program. Nanti barangkali ada sedikit cerita. Nah, jadi berikut sedikit profil dari Dianti dan biasa seperti itu Dianti kita perkenalan ya, perkenalan karena ini sangat umum sekali, pasti terbuka buat siapapun, jadi tidak tersegmentasi. Mudah-mudahan kayak kan ada yang memang oh ini yang memang praktisinya, oh ini Hmm. akademisinya. Jadi kita cukup broad gitu Dianti ya. Mudah-mudahan nanti tetap uh, mengalir ya diskusinya jadi seperti itu. Nah, kira-kira kita sudah bisa masuk ya ke sesinya ya, Dianti ya. Boleh? Mhm. Oke. Eh, Kira-kira lancarkah untuk share screen-nya? Coba langsung share dari aku ya kalau kayak gitu ya, Doan ya. Iya. Oke. Aku langsung share. Um, oh, salah, salah, salah. Slideshow. Apa sudah kelihatan oleh eh, kawan-kawan di Zoom? Kalau Iya. di aku kelihatan Dianti. Ya, Sudah full screen ya, berarti bukan sudah Windows, full sudah full screen. screen ya. Sudah full Oke, screen. langsung mulai aja kah, Doan? Iya, siap ini sudah ada judulnya dan secara Mm-mm. judul transisi ekonomi sirkular di kembang. Kita diskusi di judulnya ke Dianti, sedikit pengantar ya Dianti ya. Karena Boleh, boleh. sebelumnya beberapa waktu lalu, kalau misalnya teman-teman yang sudah bergabung dengan Forpasi ya, mengikuti webinar dan lain-lain, kita cukup menggarisbawahi. Karena di isu persampahan itu ada pergerakan global ya sebenarnya ya. Ekonomi sirkular, ekonomi sirkular, ekonomi sirkular. Tapi kita sebenarnya mau ke arah mana? Jadi kita ada baiknya kita mencari beberapa berbagai sudut pandang dan apa sih implikasinya ke Indonesia khususnya. Nah, kalau dari sini kebetulan Dianti sudah meneliti dan teman-teman tentang transisi ekonomi sirkular di negara berkembang. Nanti kita simak bersama. Dan juga sebelumnya di webinar sebelumnya Dianti itu
memang sudah dikatakan ada peneliti BRIN ya, salah satu narasumber kita, Mm-mm. North Star atau memang di masa depan futuristiknya pengelolaan sampah itu pasti mengarah ke sana. Itu adalah sebuah keniscayaan ya seperti itu. Tapi tentu saja kita perlu ingin menggali apa saja sih kalau bahasa kerennya anak sekarang gapnya gitu ya. Apa saja Mm. jurangnya gitu. Apa saja yang mungkin persepsinya masih belum tajam gitu, belum dapat diserap oleh publik sehingga banyak sekali tantangannya. Barangkali nanti ada cerita yang menarik dari Dianti. Jadi terima kasih sudah disiapkan dan waktu dan tempat kami persilakan kepada Dianti silakan. Boleh. Terima kasih, Doan. Sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman Forpasi di sini. Saya udah sering menjadi pemerhati Forpasi setelah udah sekitar hampir 2 tahun ya. Aku juga udah bergabung di grup WhatsApp. Dulu diperkenalkan oleh Doan juga. Sebenarnya sangat senang sih dengan inisiatif ini. Terima kasih juga Doan dan kawan-kawan volunteer dari Forpasi karena menurut saya ini adalah sebuah inisiatif yang penting sekali ya. Pemerhati-pemerhati akar rumput dari berbagai macam sektor dan berbagai macam peran di masyarakat untuk saling berbagi pengalaman dan juga insight untuk mendorong perubahan yang berarti ya di ranah publik gitu. Jadi senang sekali dengan keberadaan Forpasi. Sedikit background mengenai topik hari ini dan juga keberadaan saya di sini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya share sebuah studi yang dilakukan oleh salah satu tim di mana saya bergabung mengenai sirkular ekonomi di negara berkembang atau Global South ya. Nanti kita akan cerita mengenai terminologi negara berkembang dan Global South ini. Tapi singkatnya saya share ke Doan dan kita akhirnya ngobrol secara online dan diskusi dan kita merasa ini adalah sebuah topik yang sepertinya perlu akan menarik untuk melibatkan orang di luar kita berdua untuk membicarakan mengenai sebenarnya apa sih ekonomi sirkular ketika kita itu melihatnya melalui lensa aplikasi di negara-negara yang bukan negara-negara barat seperti itu kan. Mengingat khususnya di sektor pembangunan itu terminologi ekonomi sirkular itu sebuah terminologi yang sudah menjadi menjadi tren ya kalau kalau mungkin bisa dibilang kayak gitu ya mungkin konsultan-konsultan dan juga program-program yang grand-grand dari luar negeri banyak sekali melibatkan ekonomi sirkular. Tapi sebenarnya ketika kita lihat sendiri, apalagi dengan kacamata lensa kritis ya, ketika kita lihat realitanya, sebenarnya bagaimana sih kita harus melihat transisi ekonomi sirkular ini. Nah, mungkin perlu diingatkan, perlu saya tekankan di sini bahwa posisi saya di sini adalah seorang akademisi. Mungkin teman-teman Forpasi jauh lebih punya banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai realita di lapangan. Jadi saya bayangkan webinar ini bukan satu arah saya memberikan insight, oh ini harusnya seperti ini karena di konsep seperti ini dan di paper-paper seperti ini. Tidak sama sekali, tidak seperti itu. Tapi lebih kepada saya membagi kepada teman-teman, beginilah hasil dan intisari-intisari yang bisa saya bantu sampaikan melalui studi-studi yang telah dilakukan oleh banyak peneliti di dunia dan mari kita buka percakapan sebenarnya ketika kita ambil pelajaran-pelajaran ini bagaimana sih kita melihat dan merefleksikan ekonomi sirkular di Indonesia pada umumnya seperti itu. Jadi yang akan saya paparkan atau saya bantu bagi hari ini itu adalah materi berdasarkan riset hasil kolaborasi peneliti Indonesia dan Australia yang saya lakukan dan saya diperbantukan di tahun 2023. Ini sebuah tim yang lumayan besar, jadi tergabung dari beberapa peneliti dari Universitas Monash, di mana waktu itu saya um, sedang menempuh pendidikan S3 saya dan juga beberapa peneliti dari CSIRO di Australia dan juga Universitas Indonesia. Jadi mereka mempunyai konsorsium untuk membuat action research di Citarum. Sekarang ini sudah saya kurang update mengenai um, apa ya update terakhir
dari proyek tersebut sekarang, dan nanti bisa saya tanyakan kembali, tapi salah satu bagian dari proyek tersebut adalah studi mengenai bagaimana sih konsep dan praktik sirkular ekonomi di negara-negara global South atau negara berkembang. Seperti yang saya bilang tadi, tujuan penyampaian materi harapannya adalah membuka percakapan dengan teman-teman di sini. Dan tema utama hari ini adalah bagaimana sih praktik dan masa depan ekonomi sirkular dalam konteks negara berkembang atau Global South, seperti itu. Nah, sedikit background, uh, ketika kita berpikir mengenai ekonomi sirkular di negara berkembang, sebenarnya apa sih yang kita pikirkan? Nah, mungkin tadi juga sudah disebut sebentar oleh Doan bahwa istilah ekonomi sirkular itu munculnya North Star-nya kan menjadi North Star ya dari banyak percakapan mengenai pengelolaan sampah sekarang. Dan bahkan kalau saya boleh memberikan opini saya, hampir saya nggak bisa ngasih persenan, tapi mayoritas percakapan mengenai pengelolaan sampah di bidang akademisi dan praktisioner di tingkat global itu sudah hampir disamakan dengan ekonomi sirkular ya. Jadi kayak pengelolaan sampah sama dengan ekonomi sirkular sama dengan pengelolaan sampah. Padahal ketika kalau kita telusuri lebih jauh, ada perbedaan-perbedaannya dan juga ada hal-hal yang perlu kita itu melihatnya sebagai hal yang perlu dilihat dengan kacamata yang lebih kritis ya, karena mereka itu tidak boleh istilahnya kalau akademisi diekstrapolasi ya, dipersamakan satu sama lain. Nah, kalau di akademisi, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar istilah global utara dan global selatan. Ya. Jadi ini adalah istilah yang mencuat beberapa dekade terakhir sebagai alternatif dari istilah negara maju versus negara berkembang seperti itu. Karena beberapa orang sudah merasa bahwa istilah negara maju versus negara berkembang tidak cukup untuk menangkup realita hal-hal lain di luar realita ekonomi gitu. Bisa jadi seperti realita informalitas dalam kehidupan sosial ekonomi dan budaya dan juga apa ya shared history seperti histori kolonialisme dari beberapa negara ini dan lain-lainnya. Jadi banyak istilah yang digunakan adalah global utara dan global selatan. Tapi kebanyakan mungkin untuk banyak orang ini istilah yang kurang familiar, jadi mungkin akan kita pakai secara bergantian ya, negara berkembang dan negara global selatan. Untuk di konteks negara berkembang ini, banyak studi yang sudah memberikan kesimpulannya bahwa konsep dan praktik ekonomi sirkular itu kerap tidak sesuai dengan realita di masyarakat. Dan dari percakapan saya dengan Doan ini juga mungkin dirasakan oleh beberapa teman yang bekerja di akar rumput dan di lapangan mengenai pengelolaan sampah ya. Banyak sekali kritik-kritik mengenai konsep dan praktik ekonomi sirkular di negara berkembang, tetapi kalau bisa kita padatkan untuk beberapa hal saja, itu terkait dengan praktik-praktik di Global South atau negara berkembang yang syarat dengan praktik informal dalam hal pengelolaan sampah dan juga kebanyakan inisiatifnya itu adalah bottom up dan tidak top down dan juga inovasi teknologi itu bukan high teknologi yang sangat canggih tetapi banyak melibatkan inovasi-inovasi teknologi sederhana. Sedangkan kalau kita lihat dari alur resources dan juga ide-ide yang dari mengenai ekonomi sirkular dari negara maju atau negara global utara itu syarat sekali dengan hal-hal yang top down, yang formal dan juga berkaitan dengan high teknologi ya, jadi teknologi-teknologi canggih seperti itu. Jadi dari studi ini maaf masih dalam bahasa Inggris, tapi nanti slide setelah ini ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi di studi yang saya dan kawan-kawan lakukan di Australia dan Indonesia ini, kita mencoba untuk menggabungkan dan mengawinkan ketika kita melihat transisi ekonomi sirkular dalam konteks masyarakat berkembang dan global selatan, apakah cukup prinsip-prinsip sirkular ekonomi? Ternyata tidak. Kita apa ya? Itulah hasil pemikiran kita. Dan di sini kita coba untuk mengkonseptualisasikan 10 prinsip yang harus kita uh, gunakan untuk jadi guideline kalau kita ingin melihat ekonomi sirkular dan mengaplikasikan ekonomi sirkular dalam konteks masyarakat global. Jadi tidak hanya ekonomi sirkular itu mengedepankan hal-hal mengenai
material dari sampah itu sendiri dan kegunaan sampah itu sendiri, tapi juga harus memperhatikan hal-hal seperti transisi kelestarian dan keberlanjutan yang transformatif dalam level masyarakat, dan juga itu harus dilakukan dengan eh, partisipasi ya. Partisipasi masyarakat itu sangat penting. Jadi tidak boleh transisi ekonomi ini terpusat di beberapa pihak tertentu saja. Nah, ini terjemahannya. Jadi tadi saya bilang ada 10, tetapi kalau kita lihat lagi sebenarnya saya merasa bahwa yang awal ini, eh, tiga prinsip awal adalah prinsip yang khusus untuk eh, prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Jadi memastikan produk dan materi tetap digunakan, menghindari dan mengurangi pengerukan sumber daya alam dan pengeluaran emisi karbon, dan juga berkontribusi memperbarui siklus alam. Tetapi kalau kita melihat ekonomi sirkular dalam konteks negara berkembang dan global selatan, ketiga prinsip ekonomi sirkular itu saja tidak cukup. Karena tadi yang saya bilang banyak realita di lapangan. Transformasi masyarakat itu sangat penting dan juga harus diambil secara bersamaan ketika kita menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Prinsip seperti apa sih yang bisa berkontribusi terhadap transformasi masyarakat? Bisa dilihat poin prinsip 4-10. Jadi hal-hal seperti berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal, kemudian perspektif yang diambil itu harus jangka panjang, tidak boleh jangka pendek, harus menyeluruh dan terpadu, tidak boleh terkompartmentalisasi dan terpotong-potong, harus sekali memerhatikan kolektivitas berdasarkan keberagaman pihak, jadi perspektif publik, perspektif sektor private dan bisnis, perspektif masyarakat sipil, dan lain-lain, harus membuka peluang untuk menjadi pembelajaran sosial melalui inovasi lokal, harus memperhatikan kekuasaan yang dipegang oleh pihak-pihak yang terlibat, dan membangun kapasitas individu dan komunitas. Uh, Sedikit mengenai tiga prinsip utama di ekonomi sirkular ini, mungkin ada beberapa dari kita yang melihat ketiga itu sebagai hal yang sama ya. Jadi kayak, oh, memastikan produk dan materi tetap digunakan itu kan sama dengan menghindari uh, penggunaan materi dan pengurukan sumber daya, dan juga berkontribusi memperbarui siklus alam. Tetapi sebenarnya dalam kenyataannya tidak. Mungkin beberapa teman dari sini juga sudah ada yang menemukan realitanya di lapangan ya, bahwa banyak dari transisi ekonomi sirkular itu memastikan hanya fokus pada poin pertama. Jadi memastikan produk dan materi tetap digunakan dengan recycling dan reusing, recycling pada umumnya ya. Tetapi dalam recycling itu sendiri, apalagi jika kita padukan dalam konteks negara berkembang yang mana aspek ekonomi itu sangat penting, jadi bagaimana agar sampah itu tetap berguna, mempunyai value secara ekonomi, kadang tiga itunya jadi hilang. Jadi dalam 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 proses untuk memastikan produk dan materi tetap digunakan, kita secara tidak sadar terus mengeruk sumber daya alam dan mengeluarkan emisi karbon. Itu yang akhirnya apa ya, North Star-nya hilang ya. Dan juga dalam prosesnya siklus alam itu tidak lagi diperhatikan. Jadi kayak dilupakan. Bukan, mungkin 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 tidak sengaja ya. Mungkin bukannya sengaja juga, tetapi fokusnya itu sangat apa ya, terpusat dalam, oh, ini materi terus digunakan, reuse, recycle, reuse, tetapi kita tidak punya waktu untuk berhenti dan menanyakan kembali, oh, berapa sih dalam proses untuk membuat materi tetap digunakan, apa kita tidak sengaja mengeluarkan emisi karbon yang tidak perlu, atau kita mengeruk sumber daya alam lagi untuk membuat agar menjaga siklus recycle ini ada, dan apakah siklus alam terus diregenerasi atau tidak. Dalam hal transformasi masyarakat, tadi yang seperti saya bilang, konteks sosial, ekonomi, budaya masyarakat global selatan tentu sangat berbeda dengan global utara atau negara maju. Ekonomi lokal sangat penting, perubahan itu tidak instan, jadi perubahan itu tidak terjadi dalam mungkin 25 tahun, tetapi 10-30 tahun ya, kalau perubahan yang transformatif. Jadi tidak kita tidak hanya perlu melihat perubahan yang terjadi di depan mata, tetapi kita juga harus melihat jauh ke depan. Apa perubahan yang kita targetkan 20-30 tahun ke depan secara level masyarakat, di mana pengelolaan sampah itu adalah sebuah elemen yang penting di situ. Kemudian
banyak juga mungkin kasus-kasus di mana inisiatif pengelolaan sampah atau transisi ekonomi sirkular ini terpotong-potong ya atau terkompartmentalisasi gitu. Jadi mungkin dalam hal aplikasi teknologi saja atau kayak dalam hal mungkin B2B business to business dalam hal apa namanya recycling gitu. Tetapi ini semua harus menyeluruh. Ketika saya bilang menyeluruh, ini tidak hanya teknologi tapi juga sosial, ekonomi, level individu, masyarakat, pemerintah lokal, pemerintah provinsi. Jadi segala level dan segala elemen gitulah ya keterpaduan ini. Kemudian nomor 7, memupuk kolektivitas berdasarkan keberagaman pihak ya. Jadi harus disadari juga bahwa transformasi masyarakat itu tidak saja tidak tidak bisa terjadi hanya oleh satu elemen masyarakat saja ya, tetapi ini adalah sebuah em, kolektivitas dari berbagai pihak. Jadi harus dilibatkan mau tidak mau pemerintah, masyarakat sipil, bisnis lokal dan lain-lainnya. Dan harus selalu kita terbuka untuk melihat bagaimana sih ini semua bisa dicapai secara bersamaan. Kemudian pembelajaran sosial itu sangat penting ya. Jadi tidak hanya orientasinya adalah untuk mengubah perilaku mengenai sampah, tapi juga perubahan transisi ekonomi sirkular itu bisa menjadi pembelajaran sosial penting untuk masyarakat. Jadi proses pembelajaran itu terus-menerus ya. Jadi bagaimana masyarakat itu melalui praktik pengelolaan sampah, mereka juga bisa mengambil pembelajaran sosial dalam aspek lain di luar sampah itu sendiri gitu. Jadi itu adalah sebuah katalis ya untuk pelajaran sosial. Kemudian kesembilan, harus tentu saja melihat dan tidak boleh alpa bahwa ada yang namanya dinamika kekuasaan di antara pihak-pihak yang terlibat dan ini harus diperhatikan dari awal bahwa ketika kita ingin memulai transisi ekonomi sirkular, siapa yang memegang kekuasaan dan kekuasaan yang dipegang itu seperti apa dan bagaimana kita bisa menavigasi itu semua. Terakhir, tentu saja kapasitas individu dan komunitas itu harus diperhatikan. Jadi tidak saja kita tuh seperti robot ya, mengelola sampah dan sebagai materi saja, tetapi bagaimana kapasitas orang-orang yang terlibat, individu dan juga komunitas itu harus terus dibangun dan diperhatikan. Nah, ini untuk membangun dan mengembangkan 10 prinsip ini, kita melihat contoh-contoh praktik ekonomi sirkular dan juga praktik pengelolaan sampah di negara-negara global selatan atau negara berkembang. Ada sekitar 33 yang kita lihat berdasarkan studi. Nah, perlu dikedepankan di sini bahwa walaupun ini adalah menurut kita sudah cukup kaya untuk memperlihatkan bahwa konsep pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular sudah diterapkan di negara berkembang di seluruh dunia, tetapi ada juga kekurangan dari metode ini, di mana banyak kita tahu bahwa tidak semua praktik yang ada di lapangan itu dijadikan subjek penelitian ya oleh akademisi. Jadi ini tentu saja hanya sebagian realita yang ada di sana, jauh sangat kecil dari realita sebenarnya. Mungkin realita sebenarnya jauh lebih banyak inisiatif ekonomi sirkular di negara berkembang. Tapi ini saja yang ada recordnya ya di academic publication. Jadi inilah yang kita kita pakai gitu. Ada beberapa juga di Indonesia di situ, banyak di Amerika Latin dan juga di Afrika dan juga di Asia Selatan. Saya mau memberikan beberapa contoh, walaupun kita tidak punya waktu untuk memberikan contoh semuanya, tetapi beberapa yang saya pikir menarik. Ini ada salah satu contoh ekonomi sirkular di Akbok Bloshi, mungkin bukan seperti itu pengucapannya, di Accra atau Ghana. Jadi ini menurut saya menarik sekali. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Jadi mereka tuh punya TPU e-waste sangat besar dan ini dibilang oleh banyak orang sebagai salah satu tempat paling toksik di dunia. Saking benar-benar semua dari tidak cuma Afrika, tetapi kayaknya dari benua lain juga mereka dumping e-waste di situ. Itu katanya pernah disebut sebagai tempat paling toksik setelah Chernobyl. Bisa dibayangkan setoksik apa. Nah, pada tahun 2012 ada beberapa anak muda lokal, mereka inisiatif bahwa ini e-waste kita udah handlingnya. Ada sekitar 40.000 orang warga sekitar yang terpengaruh kesehatannya dan juga well-being-nya karena ini. Terus ini juga kayaknya cuman rongsokan-rongsokan aja.
apa yang bisa kita lakukan nih, dan banyak pemulung yang mereka tidak pakai apa safety gear dan segala macam kan. Dan juga banyak anak muda yang suka kayak main-main untuk apa namanya membuat sesuatu dari e-waste gitu. Jadi mereka membuat inisiatif bagaimana kalau kita buat tempat lokakarya. Jadi kayak base camp gitu untuk anak-anak muda itu membuat sesuatu dari e-waste ini tetapi bisa aman dan apa yang mereka buat itu bisa disupport oleh resource yang cukup dan bisa digunakan untuk sesuatu hal yang benar-benar berguna gitu. Nah, sejak saat itu, anak-anak muda berkumpul di sini. Mereka membuat sesuatu dari e-waste yang bertebaran di sekitar mereka, dan apa yang mereka buat itu bisa dipakai untuk repair, dipakai ulang materi-materi e-waste itu untuk warga-warga sekitar, dan juga sepertinya untuk dipakai beberapa prototipe untuk teknologi-teknologi low cost maju ya. Dan ini terakhir saya dengar juga sudah punya koneksi dengan seperti beberapa startup dan juga apa funder untuk bagaimana hasil anak-anak muda ini bisa digunakan untuk suatu hal yang lebih berguna di luar masyarakat tersebut. Terakhir saya cek telah melibatkan 1.500 anak muda untuk membuat karya baru dan mendaur ulang sampah dengan aman. Tidak juga anak muda lokal, tetapi anak muda dari seluruh dari negara-negara Afrika lain datang ke situ untuk studi banding dan melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini di Ghana. Contoh kedua, ini menurut saya juga menarik. Jadi, di Asia Selatan, di India, dan juga di Amerika Latin, kebanyakan kasus yang kita lihat di studi-studi di penelitian ini itu melibatkan pemulung lokal. Jadi, saya tidak, mereka bilangnya sih waste picker ya, tetapi tentu saja kita harus perhatikan bahwa istilah pemulung atau waste picker ini adalah konsep yang secara sosial budaya berbeda ya. Jadi pemulung yang ada di pikiran kita, pemulung di Indonesia mungkin berbeda dengan pemulung di India dan pemulung di Brazil dan pemulung di Argentina. Jadi mungkin ada apa ya perbedaan-perbedaan yang tidak bisa ditangkap di situ. Nah, di Pune ini menarik karena mereka punya koperasi. Telah berdiri sejak 1993. Pemulung ini kebanyakan perempuan di Pune ini. Jadi waktu itu municipality atau pemerintah lokalnya ingin membuat pengelolaan sampah yang lebih terpadu, tetapi mereka kesulitan karena sudah ada sistem informal di lapangan yang mana keterlibatannya itu adalah banyak melibatkan pemulung-pemulung ini gitu. Jadi pada saat itu mereka akhirnya bekerja sama dengan koperasi ini dan membuat suatu sistem yang akhirnya setengah formal, setengah informal, tetapi mereka bisa berintegrasi dengan baik gitu. Nah, tidak juga manfaat ini dirasakan oleh orang-orang lokal yang akhirnya bisa membuat apa ya sistem pemilahan sampah terpadu, tetapi juga ada manfaat bagi pemulung-pemulung perempuan ini. Jadi mereka tidak kehilangan pekerjaan mereka, tetapi sebaliknya mereka mendapatkan simpan pinjam, asuransi kesehatan, dan pendidikan untuk anak melalui program ini. Ini ketiga. Terakhir, contoh kasus ini ada di Nigeria ya, di Lagos. Jadi di Lagos juga seperti yang kita semua tahu, negara-negara berkembang banyak sekali ada wilayah-wilayah selam ya, atau wilayah kumuh. Dan wilayah kumuh ini seperti juga settlement atau residensi lainnya, tentu saja ada sampah. Nah, bagaimana sih kita bisa mengelola sampah di wilayah kumuh gitu kan? Bukan berarti karena mereka wilayah kumuh, jadi mereka tidak apa ya tidak oh ya biarin aja mereka sampah di mana itu kan tidak seperti itu ya. Jadi bahkan pengelolaan sampah itu penting untuk mencapai segala bentuk komunitas ya termasuk wilayah kumuh. Nah, karena di Nigeria ini di Lagos dan juga di mungkin negara kumuh di tempat lain itu kan biasa mereka gang-gang kecil ya. Jadi tidak mungkin truk-truk besar itu bisa masuk dan juga jadinya orang-orang lokal juga mungkin karena tidak ada apa namanya ya perilaku untuk sorting di rumah atau juga plus tidak ada yang jemput dan kalau ada yang jemput ya kayak pemulung satu dua orang dan tidak reliable juga. Jadi akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya kita bisa mencapai gang-gang kecil di tempat-tempat kumuh ini untuk bisa sorting sampah-sampah karena sampah di tempat-tempat itu juga sangat banyak kan potensinya sangat banyak. Akhirnya mereka apa ya berkumpul. Setahu saya ini di apa ya ada inisiatif dari anak mudanya ya. Jadi ini lebih bergaya startup ya dibanding yang lain. Mungkin yang lain yang saya lihat itu agak-agak akar rumput.
dari masyarakat sipil dan pemerintah kalau ini ada apa ya lebih syarat startup dan inovasi bisnis ya. Jadi ada anak muda yang mengumpulkan orang-orang lokal dan oke gimana kalau kita mengumpulkan sampahnya ini dengan sepeda roda tiga gitu. Dan ini akhirnya bisa lewat dari apa namanya gang-gang kumuh ini dan bisa sorting gitu. Namanya We Cyclers. Nah, sedikit refleksi dari yang tadi saya paparkan, konsep dan praktik ekonomi sirkular secara global itu masih didominasi bias global utara ya. Terlihat dari bias kepada solusi teknologi dan manajerial yang sering diabaikan, kondisi masyarakat warisan kolonial, infrastruktur seadanya, dan porsi sektor informal yang besar. Nah, sedangkan masyarakat negara global selatan sangat beragam, solusi juga harus memperhatikan kondisi lokal. Eh, nah, tadi yang telah saya bilang, praktik sirkular ekonomi itu sudah diterapkan di beberapa masyarakat global selatan. Bahkan sebelum istilah ekonomi sirkular itu ada, namanya saja yang berbeda. Nah, aspek sosial, politik, budaya, dan agama itu harus dilibatkan seperti itu. Nah, kalau bisa saya ingat, mungkin tidak saya masukkan di sini, studi kasus itu, saya ingat ada studi kasus di Nepal mengenai biodigester dari sekresi manusia ya, jadi tinja manusia itu karena di sana juga kan ada kepercayaan-kepercayaan tertentu mengenai eh, tinja manusia dan tinja apa ya namanya beberapa hewan tertentu gitu. Jadi itu juga hal-hal yang diperhatikan ketika mereka ingin mengolah eh, organic farming dan biodigester dan limbah-limbah yang ada hubungannya dengan kepercayaan lokal dan aspek-aspek keagamaan, itu mereka juga akhirnya berkoordinasi dengan pemuka-pemuka agama juga seperti itu. Nah, dari ke-10 prinsip tadi, peneliti hasil konsorsium Australia Indonesia ini mencoba mengaplikasikannya di Citarum. Lagi-lagi saya tekankan bahwa karena saya telah lulus S3 waktu itu dan tidak lagi sangat terlibat di proyek ini, jadi saya kurang update mengenai proyek sekarang, tetapi ini adalah yang terakhir saya dengar mengenai aplikasi tersebut. Jadi ada 10 hal yang akhirnya dicoba untuk diaplikasikan di proyek di Citarum. Pertama itu ekonomi sirkular atau pengelolaan sampah yang diterapkan itu harus mengembangkan dan memulihkan fasilitas dan sistem. Ini termasuk untuk membuang, memilah, mengumpulkan, mengolah sampah padat, termasuk pemantauan dan evaluasi kelayakan finansial usaha dan industri lokal baru ya. Jadi uh, kelayakan finansial usaha dan industri lokal itu bukan di tengah-tengah tapi jauh di sebelumnya harus kita lihat. Kemudian juga harus dari awal kita lihat potensi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca ya. Jadi bukan suatu hal yang kayak, oh ini harus ada laporan mengenai emisi gas rumah kaca, ayo kita hitung. Tapi di awal harus udah dilihat itu sebagai hal yang harus kita perhatikan dan harus kita hitung potensinya. Nomor 3, mengembangkan master plan lanskap terpadu ya. Jadi master plan-nya tidak cuma mengenai programnya, tetapi juga mengenai lanskap biodiversitas dan lanskap ekologinya ya. Jadi restorasi saluran airnya seperti apa, hutannya seperti apa, urbanisasi dan polusinya seperti apa. Nah, ini digabungkan dengan tindakan jangka pendek. Contohnya di sini seperti penutupan jalur pembuangan sampah organik melalui hal-hal seperti black soldier fly dan ya produk organik untuk pertanian periurban ya seperti hal-hal yang mungkin banyak teman-teman di sini terlibat organic farming dari black soldier fly. Memahami dan memprioritaskan potensi manfaat sosial dan ekonomi seperti yang teman-teman mungkin di sini udah terlibat banyak melibatkan ekowisata, peluang peningkatan pendapatan dan juga pekerja persampahan seperti pemulung dan lain-lain. Kelima, mengembangkan master plan 30 tahun dan rencana aksi 5 tahun untuk revitalisasi sungai. Nah, ini karena tadi konteksnya adalah masyarakat pinggir sungai, jadi revitalisasi sungai itu penting ya. Nah, jadi ada master plan 30 tahun harus terintegrasi dengan revitalisasi sungai secara menyeluruh dan juga ada rencana aksi yang lebih pendek untuk melihat apa yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek. Kemudian merancang proyek percontohan pengelolaan sampah sistematik atau seperti piloting gitu ya. Jadi kita piloting dulu pengelolaan sampah sistematis itu seperti apa sih dan dicoba-coba bagaimana pilot ini bisa bekerja sebelum dilakukan yang skala besar gitu.
Kemudian, nomor 7 di awal harus memperhatikan keterlibatan dengan beragam aktor dan melibatkan akademisi, lembaga, pemerintah, bisnis, media, organisasi komunitas, dan warga. Ini maaf, salah nomornya, harusnya 8, 9, 10. Mengembangkan dan menguji bersama peragam pendekatan ya. Jadi yang menguji pilot itu tidak cuma satu pihak, tetapi konsorsium, dan juga yang diuji itu bisa jadi bukan cuma satu hal atau satu pilot, tapi beberapa beberapa opsi gitu ya untuk melihat sebenarnya mana sih yang paling bekerja gitu. Nomor 9, merancang bersama visi program dan proyek uji coba berbasis lokal dengan berbagai pemangku kepentingan dan warga lokal, bisa melalui FGD dan pemetaan spasial sistem. Terakhir, harus terus belajar mengenai praktik pemulihan sumber daya yang telah dilakukan oleh pekerja informal. Jadi pembelajaran dua arah. Nah, ini memang tidak selalu mudah karena tentu saja seperti yang tadi saya bilang, tidak cuma di Indonesia tetapi bahkan seperti di Brazil dan Argentina yang mereka itu eh, pemulungnya itu sudah bahkan mereka ini ya unionize atau berserikat ya. Syarat politis sekali ya karena mereka punya sejarah keterlibatan masyarakat akar rumput dari pihak pemulung itu sangat syarat politik lokal gitu ya. Jadi ini sangat politis gitu. Dan ini memang jadinya tidak mudah ya ketika kita harus mengorganisasi proyek pengelolaan sampah dengan kelompok-kelompok tertentu gitu. Tetapi ini tidak bisa kita hindari bahwa ini adalah suatu hal yang harus dibangun melalui dialog, dialog dan terus melakukan dialog seperti itu. Nah, kayaknya seperti itu slide terakhir. Terima kasih teman-teman. Monggo saya buka diskusinya dan mungkin juga Doan bisa step in juga untuk memoderasi diskusinya. Mungkin tidak semuanya bisa saya bantu jawab, tetapi saya akan berusaha sebisanya. Tetapi saya yang akan mungkin saya lebih excited untuk mendengar uh, insight dari teman-teman dan mungkin belajar dari teman-teman di sini seperti apa realita lapangan kalau di Indonesia seperti itu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Wah, terima kasih Dianti Hmm. atas paparannya itu tadi sudah begitu komprehensif ya di waktu yang sangat sangat cepat ya sebenarnya ya. Kalau itu tadi udah tulisan kita mau bahas, itu pasti sangat komprehensif. Kita bisa waktu berjam-jam pasti ya Dianti. Hmm, Nah, benar. itu tadi pas Dianti tadi ngobrol ya. Pengen masuk. Itu kayak ada banyak tergelitik gitu. Nah, tapi yang tadi yang paling kalau yang saya tunggu gitu ya, terakhir tuh pas muncul tuh kata politik. Nah, itu di akhirnya. Itu yang menjadi juga sorotan di Forpasi selama ini. Ketika ternyata isu sampah ini sudah menjadi isu politis. Pada faktanya seperti itu di lapangan. Dan itu bisa turun kemana-mana. Ibaratnya orang Indonesia, ya kalau misalnya politiknya warnanya berbeda, bisa jadi nggak sejalan. Sesederhana itu juga. Dan itu tadi sudah disampaikan Dianti. Dan juga tadi ada beberapa catatan tentang mengenai efektivitas daur ulang. Dan itu yang cukup itu ya menjadi inspirasi baru di sini barangkali buat kita semua. Nanti mungkin ada tanggapan juga. Itu seakan-akan dari global north ataupun negara maju gitu ya. Jika mengibaratkan sebuah ekonomi sirkular, seakan-akan kayak harus teknologi tinggi gitu. Kalau sebenarnya dari negara berkembang punya solusi sendiri dan apakah itu termasuk ekonomi sirkular? Iya juga. Jadi tidak ada alasan untuk ya ini kayak kita kurang keren mungkin seperti itu ya. Jadi belum ada kayak legitimasi kita melakukan ekonomi sirkular. Padahal sebenarnya bahkan kalau opini pribadi sih kritis lebih panjang lagi sebelum ditemukan misalnya plastik ya kita semua ekonomi sirkular. Jadi itu kita udah pakai material yang memang kembali ke alam gitu. Tapi faktanya sekarang karena sudah ada material yang modern, ketika tadi ingin mereduksi, yang seperti pesan nomor satu tadi yang disampaikan Dianti, pada kenyataan sudah mulai nih timbul beberapa pemikiran kritis. Kenapa jadi sumber daya yang semakin Hmm, termobilisasi gitu, semakin berserakan gitu di publik. hmm, Jadi ada seperti keresahan kita ingin menggali lebih dalam fenomena apa ini sebenarnya. Jadi
ada yang melabelkan itu sebagai greenwashing ya. Greenwashing Mm-mm. itu kayak kalau bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Greenwashing itu Iya. mencuci hijau. Di jadi misalnya kayak saya punya produk gitu ya, Ciki gitu ya, Ciki jajan gitu. Nah, ini Ciki ini dianggap merusak lingkungan karena ada plastiknya segala macam mungkin. Tapi dia Mm. buat nanti branding nih, ini dapat didaur ulang, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ternyata itu juga berakhir ke laut sampahnya. Jadi seolah-olah produk ini sudah ramah lingkungan, ternyata tidak juga. Jadi itu mungkin informasi baru kepada rekan-rekan Mm. di sini. Jadi tergelitik itu banyak yang disampaikan sama Dianti ketika yang Mm. nomor satu tadi. Resource-nya itu sumber dayanya tidak menjadi lean atau tidak menjadi ramping gitu ya. Nah, dan banyak uh, misleading ataupun jadi pertempuran opini yang ada di darat juga untuk sebagai Mm. gambaran kita bersama. Nanti mungkin ada tambahan dari beberapa Benar. rekan itu menimpalin sedikit Yanti Mm. itu tadi. Sedikit ya, sedikit juga sebelum saya lupa. Ini menarik banget juga sih mengenai greenwashing, Doan. Karena sebenarnya sebagai peneliti yang berkecimpung di bidang kelestarian atau sustainability, sebenarnya bahkan kata-kata sustainability itu menurut saya agak tricky ya, karena konsep dari Barat juga, dan ketika kita coba terjemahkan kan banyak sekali yang pakai keberlanjutan ya. Tapi sebenarnya saya lebih senang lestari sih, seperti yang Doan pakai, karena berlanjut itu ambigu ya. Apa yang berlanjutin ini apa gitu. Sedangkan lestari menurut saya lebih mencakup spirit atau jiwa dari apa yang harus kita lakukan ya untuk membuat semuanya ini seimbang dan regeneratif gitu adalah hal yang lestari gitu. Nah, sama dengan greenwashing. Jadi ini istilah yang sangat ini ya, sangat sangat istilah penting, konsep penting untuk kita melihat konsep sustainability secara lebih kritis di tidak cuma bidang akademi tapi juga praktik di dimanapun di dunia. Tetapi equivalensinya ini kalau untuk dibawa ke diskusi lokal ini agak susah ya. Dan mungkin menurut saya bukan bukan jalan satu-satunya bukan hanya untuk mencari terjemahan itu secara harfiah, tetapi bagaimana mungkin teman-teman di akar rumput bantu untuk come up apa ya, menawarkan konsep yang lebih bisa masuk ke orang-orang lokal dan orang-orang akar rumput dan akhirnya bisa membantu diskusi ini lebih maju dan lebih kritis gitu. Jadi mungkin teman-teman Korpasi bisa bantu untuk kayak, oh kita harus, kayaknya apa ya, bagaimana kita harus menyebut konsep greenwashing ini kalau dalam konsep lokal, apa kita punya istilah sendiri yang sudah berlaku di lokal, atau kita tawarkan konsep baru, bahasa yang tidak terdengar sangat barat dan sangat negara ya negara-negara global utara gitu. Mm-mm. Sepakat banget Dianti itu bahkan tadi karena out of the box ya atau tiba-tiba muncul, ada ini seperti paparan Dianti tadi kayak ini perasaan aja bisa jadi salah gitu. Nanti silakan rekan-rekan di forum bisa dikritisi argumentasi ini. Seakan-akan seakan-akan sebuah narasi yang disampaikan melalui yang diframe sebagai yang digambarkan sebagai ekonomi sirkular itu bisa jadi membuat pelabelan baru sehingga kita membuyarkan fenomena yang menjadi ancaman sesungguhnya yang tadi tidak ada tanggung jawab yang sepenuhnya terhadap sampah itu. Jadi seakan-akan kita label, oh itu sudah ekonomi sirkular. Padahal di lapangan itu tidak terjadi apa-apa. Nah, itu menjadi pemikiran yang tentu saja sangat terbuka untuk Hmm. dikritisi, untuk terbuka lah ya, artinya tadi seperti Dianti mengatakan kita kurang cocok, kurang kena gitu kalau ngobrol di bahasa Indonesia misalnya. Greenwashing itu apa maksudnya? Greenwashing, cuci hijau itu kan nggak masuk ya. Nah, kalau Mm-mm. kita kalau ekonomi sirkular, sirkular dari circle gitu ya, atau itu juga kata serapan. Ekonomi oke kita paham. Sirkular mungkin kalau kita datang ke rumah tangga belum tentu juga gitu. Taunya oh ini sampah buang. Nah, itu juga ada kemarin kalau nggak salah kita diskusi ya ada satu apa injustice atau apa. Jadi kita nggak bisa Iya, memahami iya. apa namanya. Eh, Epistemological injustice. Ketidakadilan epistemologi epistemologi. Hmm. epistemological injustice. Nah ini boleh disampaikan kira-kira Dianti itu Oh, kemarin karena kita sambil ngobrol ya. Ini sekalian gitu boleh, sebelum boleh. nanti diskusi yang lain. Boleh. Iya nih, jadi teman-teman ini bawa sedikit diskusi saya sama Doan sebelumnya. Jadi kita waktu itu sempat ngomong bahwa ada kayak ada hal-hal seperti ini, ada gap untuk kita itu mendiskusi, membawa
percakapan dan diskusi pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular itu lebih jauh dan lebih kritis, karena ada beberapa realita lapangan dan pengalaman yang belum ada istilah untuk itu. Jadi bahkan orang-orang itu tidak punya medium untuk mengartikulasikan eh, pengalaman mereka seperti apa. Jadi bahkan hal itu jadinya tidak bisa selesai karena orang-orang bahkan tidak bisa mempunyai wadah untuk mendiskusikan itu karena bahkan konsepnya saja tuh belum ada gitu. Nah, ini namanya kalau di akademia, ini yang namanya epistemological injustice. Jadi ketidakadilan yang didasarkan bahwa tidak adanya konsep atau istilah untuk itu. Nah, tadi yang kita bilang ini untuk greenwashing, ini mungkin salah satu epistemological injustice ya untuk di negara berkembang karena kenyataannya banyak pengalaman dan realita bahwa hal-hal yang dilakukan dengan berkedok apa ya sustainability atau solusi hijau ini banyak mungkin harus dipertanyakan dan menjadi kedok untuk suatu tidak terlalu sustainability gitu kan. Nah, tetapi kita tidak punya istilah untuk itu, tidak punya konsep untuk itu, dan konsep yang ada itu tidak mampu mencapai pemahaman yang relevan dengan orang-orang di realita di lapangan, di akar rumput gitu. Jadinya kan ada gap di situ, dan akhirnya ketidakadilan dan permasalahan itu terjadi dari tidak adanya medium percakapan yang mumpuni untuk menampung semua itu. Ya, itu seru banget itu ya. Dia bisa ada kompleksitas bahkan dari akademi sudah apa ya, sudah aware basisnya apa ya, sudah waspada gitu ya, sudah Hmm. melihat fenomena. Ada pemahaman konseptual, apalagi kita dalam berbahasa itu masih berbahasa, apalagi nanti dalam pemahaman gitu ya. Dan Mm-mm. terakhir itu juga tadi mau menimpali terakhir ya, sebelum nanti ada buka diskusi, yang lain juga bisa chat, silakan untuk memberikan gambaran. Jadi pernah tuh ditanya kalau ke saya Dianti, oh ini informasi gitu kan bahwa Indonesia gitu ya, nih terus kenapa sirkular ekonomi atau kerjasama dengan organisasi luar atau bagaimana seperti itu. Justru ada sebuah pemikiran kalau seakan-akan kalau kita membawa aspek nasionalisme gitu ya, seakan-akan itu sangat kontras dengan global, global gitu. Itu juga apakah memang seperti itu juga belum tentu. Padahal kalau kita tilik sejarah kita dari politik luar negeri, dan itu kan pasti ditranslasikan dalam banyak variabel, ya, pertanian, ekonomi, peternakan ini termasuk sampah atau lingkungan dan lain-lain. Kalau kita tarik zaman dulu, pendiri bangsa kita menyatakan kita sebagai orang Indonesia itu berpolitik, ya kita bebas aktif keluar. Kita bebas dalam artian tentu saja ada yang ingin kita dapatkan kepentingannya di situ. Ya kira-kira ini yang mungkin sekarang dari formasi karena eh, tujuan keberpihakannya itu tentu saja untuk kita ya, karena kita dari kita oleh kita untuk kita. Mudah-mudahan jurang-jurang yang kita sudah mulai rasakan ini sekarang bisa terfasilitasi gitu terhadap diskusi-diskusi ini. Jadi kira-kira begitu nanti. Oke, jadi itu tadi sedikit komen ya. Kalau dari saya langsung, mungkin kita sudah waktunya masuk ke sesi diskusi ini. Jadi tadi udah ini seru sekali ya kalau di tingkat akademik seru sekali. Tapi kalau tingkat umum mungkin ini pertama sekali untuk membahas ini. Tapi tentu saja kita punya semangat belajar ya. Ada opini atau ada pandangan mengenai ini. Sekarang kita buka kepada publik. Mungkin ada yang ingin langsung angkat tangan atau bisa chat atau bisa langsung ngobrol. Mungkin langsung ke narasumber kita Dianti ataupun nanti bisa juga kita ngobrol santai. Masih ada saya di sini dan juga ada beberapa rekan juga di sini yang bergabung juga ya, banyak narasumber-narasumber juga nih. Nah, sini saya sembari menunggu ya, belum ada yang angkat tangan atau memberikan pandangan. Dulu saya ingat ini ya, salah satu nih eh, Pak Jun tadi. Pak Jun tuh bahas antropologi tuh, ya, salah satu narasumber kita dulu. Terima kasih Pak Jun. Tadi yang cerita Dianti di Nepal itu kita angkat ke di sesi berapa itu? Porvasi di awal itu. Nggak salah sesi kedua atau sesi ketiga ya. Jadi Nepal atau Bhutan tadi tuh yang foto yang dengan hewan, ada aspek keagamaan dan lain-lain. Ternyata dari pendekatan sampah dulu kita
ada riset dari teman-teman antropologi kalau masyarakat kita itu kan sebenarnya menyatu ke alam, beda dengan masyarakat eh, Abrahamik, itu konteksnya memang kelompok agama ya. Abrahamik yang memang terpisah konsepnya itu menjadi antroposentris, jadi seperti itu. Nah, itu ternyata bisa digali sedalam itu, bahkan dari isu sampah ke level ke tingkatan akademik ya, itu dari segi antropologi. Jadi kita semakin senang kalau dapat sudut pandang seperti itu. Oke, mungkin ini sambil membacakan ya. Jadi Pak Sabto siap Pak, nanti kita akan share di grup. Nah, oke, ini ada Pak Roy Krukman, silakan Pak ya. Ini saya juga izin bacakan. Menurut Ibu Dianti, apa tantangan utama mengapa ekonomi sirkular masih belum berjalan optimal di Indonesia? Minimalnya insentif, harga bahan baku, atau regulasi yang belum sinkron. Ya, barangkali mungkin Dianti bisa mau merefer langsung atau ke contoh yang di Citarum ya, artinya kayak bahasanya critical point-nya mungkin ya, poin kritis gitu, ketika apa yang menjadi temuannya dulu ya. Karena risetnya spesifik dalam hal ini, sebagai info kepada Pak Roy, itu Dianti memang di bagian Citarum. Barangkali begitu mungkin dari Dianti ada. Iya, terima kasih pertanyaannya, Pak Roy dan juga Doan udah dimoderasi. Ini pertanyaan sangat besar ya, tidak mungkin. Mungkin pertama, pertanyaan sangat penting. Saya setuju ini penting sekali dan ini perlu menjadi pertanyaan utama yang ditanyakan oleh banyak, tidak cuma pemangku kebijakan, tetapi juga akademisi di Indonesia. Itu perlu menanyakan pertanyaan ini ya. Tetapi dari yang saya tahu, mungkin saya bisa salah, tetapi sejauh yang saya tahu belum ada studi yang menyeluruh yang mencoba untuk mengkaji sebenarnya apa sih permasalahan paling utama dari tidak berhasilnya atau belum berhasilnya ekonomi sirkular di Indonesia gitu. Dan mungkin ini salah satunya juga apa ya? Salah satunya karena juga karena em, akademi ranah peneliti dan akademi di Indonesia masih terkompartementalisasi ya antara disiplin. Jadi disiplin ilmu alam, disiplin ilmu engineering, disiplin ilmu sosial, dan yang lain-lain. Padahal seperti yang kita tahu, ini tidak mungkin ini harus transcending batas-batas kedisiplinan dan sektor ya. Kalau kita melihat mengenai pengelolaan sampah dan transisi ekonomi sirkular. Nah, mungkin yang pernah saya dengar kebanyakan proyek juga masih berdasarkan di fakultas tertentu dan di mana itu jadinya nanti ada keterbatasan untuk melihat tantangan dalam level yang lebih menyeluruh gitu kan. Jadi mungkin kalau memang proyeknya itu proyek ekonomi sirkular dari fakultas teknik contohnya dari ada teknologi tertentu yang dikaji dan direfleksikan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan teknik. Jadi apa nih, kayaknya kurang teknologinya, resourcesnya kurang, tidak ada teknologi tertentu yang bisa dicapai di sini dan segala macamnya. Nah, kalau misalkan juga ini proyek-proyek transisi ekonomi sirkular dilakukan oleh Fakultas Visipol, for example. Nah, ini juga mungkin refleksi yang mereka dapatkan dari proyek-proyek pilot dan proyek uji coba di lapangan akan menjadi tantangan-tantangan sosial budaya dan ekonomi gitu kan. Nah, tapi secara menyeluruh untuk kalau kita lihat secara menyeluruh ini belum ada karena tadi seperti yang saya bilang apa ya eh, kolaborasi dan konsorsium yang tidak lagi berbatas-batas sektor dan disiplin itu masih jarang sekali gitu. Jadi kita susah untuk menarik kesimpulan yang menyeluruh. Sebenarnya masalah paling besarnya apa sih ketika kita melihat ini semua dibandingkan satu sama lain. Nah, yang Pak Roy ini bilang di pertanyaan itu yang saya duga ini kayaknya semuanya berlaku deh di lapangan. Ya masalah bahan baku, ya regulasinya belum belum sejalan, masih ada banyak apa ya dialog masih pada belum jalan, tidak cuma antar sektor masyarakat tapi juga antar level masyarakat yang berbeda, misalkan sama-sama masyarakat sipil tapi level provinsi, level kota, level kecamatan masih nggak jalan, itu juga permasalahan. Teknologi juga permasalahan. Um, semua ini menurut saya adalah masalah. Tetapi tadi itu kita lihat, ketika kita lihat masalah yang menyeluruh yang dilihat di konteks manapun dan dibandingkan dengan masalah khusus di daerah tertentu,
itu itulah yang harus kita jadikan dasar untuk mencoba membuka percakapan menuju solusinya gitu. Jadi membandingkan masalah yang ada di mana-mana plus konteks lokal seperti itu. Dan itu menjadi PR kita bersama kayaknya ya. Gitu Don. Siap. Terima kasih Dianti atas jawabannya ya. Jadi itu tadi Pak Roy ya. Jadi jawabannya adalah belum bisa kita menyampaikan satu itu oke A gitu jawabannya untuk ekonomi sirkular Indonesia. Nah itu tadi dan sini yang menjadi sebagai informasi juga diskusi awal dengan Dianti itu karena apa? Itu ada penelitiannya teman-teman Dianti dan teman-teman itu sangat multidisiplin Pak Roy. Multidisiplin ketika nggak cuma memikirkan suatu kompleksitas itu dari satu sudut pandang keilmuan. Kalau di Indonesia kan yang penting ini, yang penting ini, yang penting ini. Walaupun yang paling sering kan dilibatin yang marketing gitu kan, yang penting dipasarkan laku tuh barang. Keilmuannya kurang tuh biasanya gitu. Nah, jadi itu mungkin di diskusi ini kita mendapat satu catatan ya, kalau ke depannya kalau ingin meneliti satu hal yang komprehensif misalnya, berarti sudah ada nih kebutuhannya untuk melihat dari multidisiplin ilmu. Seperti apa yang Dianti lakukan bersama rekan-rekan gitu ya, untuk membuat satu penelitian. Jadi tidak lagi misalnya kalau kita lihat, apalagi di Indonesia ada isu tentang akademik ya, misalnya ada masalah A di desa B, dia udah jadi menjadi skripsi aja, yang penting bisa dituliskan. Nah, sementara masalah di desa tersebut mungkin harus 10 akademisi atau 10 skripsi yang bisa memberikan satu kesimpulan di sana. Nah, jadi itu barangkali catatan yang sangat menarik ya kita bisa dapat dari diskusi hari ini. Jadi demikian Pak Roy ya, semoga menjawab. Oke, berikutnya ini ya sama-sama Pak. Ini saya ada dapat japri dari Agus ya, ada pertanyaan. Ini mungkin coba saya moderasi. Dalam konteks bank sampah, konsep ekonomi sirkularnya yang tepat pada poinnya apa ya? Nah, jadi kalau yang tadi Pak ya, ini karena memang cukup general ya, cukup umum. Di sini Pak, kalau kita lihat contohnya tadi dari Recycle ya tadi Dianti ya, Recycle. Mm-mm. Nah itu mungkin nanti ada penjelasan sedikit dari Dianti mengenai Recycle itu yang kayak tadi paling mirip gitu ya, ataupun yang di India. Nah, kira-kira circular ekonominya konsepnya seperti apa? Kalau dari yang saya pahami kan belum ada. Ini juga sama-sama nyari jawaban nih Pak Agus gitu. Nah, tapi kira-kira mungkin ada story kah, ada cerita ya kita bukan harus ujuk-ujuk ada jawabannya memang. Hmm. Ya itu memang kita karena diskusi. Barangkali ada sedikit yang lebih menarik gitu tadi Dianti. Itu yang kalau yang kayak bank sampah kan identik dengan memilah. Memilah Hmm. terus jemput bayar gitu ya. Tadi di India dia bisa terintegrasi kan dengan pemerintah dan terus tadi ada yang model startup itu dia pakai apa pakai sepeda gitu. Nah, kira-kira story kalau di sana itu ada informasi kah misalnya oh mereka kenapa sih kepikiran buat yang kayak gitu? Kenapa sih mereka itu nggak ada yang mikirin kan solusi yang kayak Hmm. gitu gitu. Barangkali gitu Hmm. dia. Hmm. Terima kasih pertanyaannya tadi dari Pak siapa Pak Eko. Pak Agus, nah, itu ada Pak Japri. Agus. Heeh. Pak Agus. Oke, makasih Pak Agus pertanyaannya dan juga makasih Doan. Eh, jadi ini menarik banget menurut saya ya. Jadi aku pengen denger juga mungkin dari masih kedengeran kan ya saya? Oke. Jadi bukan seperti ajaran yang kaku sekali harus ada seperti kitabnya dari A sampai Z yang harus dilakukan. Ini harus seperti ini dari setiap langkahnya seperti ini. Jadi seperti yang tadi saya bilang, itu sebuah konsep yang eh, cair ya. Jadi intinya adalah kalau kita melihat mengenai tujuan utama ekonomi sirkular itu sendiri adalah tiga yang tadi saya sampaikan di awal prinsipnya. Bagaimana materi itu bisa terus berguna dan digunakan, bagaimana sumber daya alam tidak terus-terusan dikeruk dalam proses kita menggunakan materi itu, dan ketiga kita berkontribusi terhadap regenerasi alam. Apapun caranya, asal itu berkontribusi terhadap sirkulasi dan penggunaan materi, itu ekonomi sirkular menurut saya. Mungkin ada akademisi lain yang punya pendapat berbeda, tetapi menurut saya
pribadi seperti itu. Jadi tidak ada seperti apa ya, um, guideline yang ini caranya harus dengan bank sampah atau harus dengan startup, harus dengan model seperti ini. Karena setiap penggunaan sampah dan sistem sosial ekonomi, teknologi, segala macam sistem masyarakat itu kan berbeda-beda. Bagaimana mereka menggunakan materi dan terus menggunakan sumber daya alam mereka. Jadi kita harus berdasarkan realita tertentu di lapangan gitu. Jadi mungkin ada suatu proyek tertentu mengenai circular economy yang berhasil di Belgia atau di I don't know, Australia yang akhirnya dibagi uh, pengalaman itu ke Indonesia dan mungkin ke Kalimantan atau ke Citarum atau kemana dan ternyata realitanya berbeda sekali gitu kan. Apakah kita harus memaksakan? Kan tidak ya. Jadi menurut saya akhirnya yang harus kita fokuskan itu adalah prinsip tadi. Materi apa, bagaimana kita bisa terus menggunakan materi yang kita konsumsi, bagaimana dalam proses itu sumber daya tidak terus-terusan kita mengeruk, dan bagaimana sumber daya alam itu terus diregenerasi gitu kan. Nah, kalau pertanyaan tadi bagaimana kita bisa mengkontekstualisasikannya dalam hal bank sampah, ada beberapa contoh seperti yang tadi saya share di India dan di Nigeria. Tetapi itu contoh adalah contoh sumber inspirasi dan bagaimana akhirnya dari sumber inspirasi itu dijadikan bahan untuk brainstorming oleh pihak-pihak yang memang uh, punya kepentingan di lapangan ya. Jadi bank sampah realitanya bank sampah di suatu tempat itu seperti apa dan bahkan menurut saya dugaan saya bank sampah satu tempat ke tempat lain juga sangat berbeda kan sistemnya seperti apa, bagaimana dia itu terjahit oleh apa ya, terjahit dalam dalam sistem ekonomi sosial masyarakat lokal tertentu itu juga berbeda-beda kan. Ada mungkin bank sampah yang lebih sistemnya A, yang lain bank sampah sistemnya B. Nah, yang pas untuk bank sampah di masyarakat A itu seperti apa dan ketika kita memikirkan transisi ekonomi sirkular, apa yang bisa kita lakukan dari sistem yang udah ada ini? Apa yang bisa kita ubah? Resource apa yang bisa kita gunakan? Siapa yang bisa kita ajak duduk bersama untuk berdialog, untuk bekerja sama? Masalah apa yang kira-kira akan ada? Dan ini prosesnya tentu saja tidak tadi yang tadi saya bilang tidak instan, tidak tidak jangka pendek ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita capai dalam jangka pendek. Tetapi apa ya eh, orientasi untuk menyelesaikan masalah sampah yang jangka pendek ini juga harus disandingkan dengan orientasi bahwa ada beberapa masalah yang mungkin jangka panjang. Kayak tadi saya bilang mungkin ada misalkan ada penumpukan sampah yang bau sekali itu tentu saja jangka pendek, tetapi juga dalam menyelesaikan masalah jangka pendek itu ada hal-hal lain yang harus diselesaikan dalam jangka panjang. Misalkan, oh ini kayaknya ada ketidakharmonisan antara kebijakan level kota dengan level provinsi mengenai sampah. Nah, itu kan mungkin tidak bisa diselesaikan dengan cara bersamaan dengan si sampah yang ada di bau sampah yang ada di samping desa kita itu yang harus mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan harus kita selesaikan gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa selesaikan dalam jangka pendek, ada juga yang harus kita tetap jaga dalam horizon jarak pandang kita untuk kita selesaikan bersama dalam jangka panjang. Siap. Itu jawabannya komprehensif sekali ya, Dianti ya. Jadi Kak, ini izin untuk menampilkan yang tadi ini saya pakai ini aja supaya nggak ribet, Dianti dua kali ya. Ini kepada publik bisa dilihat ini. Jadi prinsipnya adalah tiga ini. Tadi sudah disampaikan Dianti. Selama bisa mencapai tiga ini, itu udah keren gitu. Apapun caranya. Nah, itu termasuk tadi bank sampah di Indonesia. Itu menjadi barangkali menjadi refleksi kita. Apakah sudah memastikan produk dan materi tetap digunakan? Apakah kita menghindari dan mengurangi pengerukan sumber daya alam dan pengeluaran emisi karbon? Apakah kita berkontribusi memperbarui siklus alam? Nah, dalam hal ini saya izin menyampaikan ya untuk menjadi refleksi apapun bentuk bank sampahnya gitu ya. Nah, barangkali di situ ya Pak Agus ya semoga dapat menjawab. Oke. Siap. Ini sebelum berikutnya eh,
Pak Bocong ini ada angkat tangan nih, Pak Wahyu Darmawan. Oke Pak, silakan Pak, bisa langsung Pak untuk ke Ya, pertanyaannya Pak. terima kasih, Bro. Mbak Dianti, ini saya lebih pada mungkin klarifikasi dan beberapa kasus ya. Greenwashing tuh. Ini kan konteksnya yang tadi adalah perusahaan ya inginnya kelihatannya bagus padahal ya nggak gitu-gitu juga. Kalau saya malah lebih kan lebih dalam ini mungkin yang bisa saja ini yang greenwashing dalam konotasi berbeda atau uh, kapasitas berbeda yaitu justru adalah pemerintah sendiri. Ya saya tidak bicara pemerintah pusat. Saya belum punya kasus kalau pemerintah pusat, tapi minimal pemerintah daerah. Tadi Mbak Dianti singgung tentang Citarum, ya, terus terkait dengan circular economy yang ada. Ini saya beri contoh greenwashing ya. Kemarin kan di Sungai Citarum, Pindo Deli 1 bikin pencemaran tuh. Langsung tuh gerak cepat Pemprov Jabar DLH memberikan sanksi 3,5 miliar kalau tidak salah dalam waktu singkat. Jadi mereka begitu luar biasa dalam penegakan hukum untuk masalah tersebut. Tapi di lain pihak DLH Jabar sendiri sebagai pelaku pengelola TPK Sari Mukti ya, IPAL-nya itu nggak beres-beres tuh. Dari tahun 2019 diangkat sampai hari ini dan kemarin saya lihat juga hancur lebur begitu. Dan limbah itu terus aja ke Cirata ya. Dan ujungnya juga sampai ke Pindo Deli karena Pindo Deli di bawah begitu. Ini contoh saja. Nah, sehingga saya pikir juga perlu diklarifikasi ke depan ya. Greenwashing itu bukan hanya pada pemerintah, bukan hanya pada perusahaan, tapi juga bisa terjadi pada pemerintah yang pegang kewenangan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Nah, ini poin ya. Nah, kemudian terkait dengan circular economy, saya pikir kita tidak bisa hanya membahas sebatas sampah, tapi juga limbah sebagai satu kesatuan. Jadi sampah dan limbah ini menjadi satu hal yang menjadi kesatuan dalam konteks circular economy. Ya. Nah, dalam hal ini kita juga perlu melihat hal spesifik. Kemarin surat edaran 46 Gubernur Jawa Barat bicara tentang sampah di kawasan, sampah di tempat-tempat tertentu harus mengelola dan kemudian harus menggunakan 5 jenis sampah. Ya. 5 jenis sampah seperti regulasi yang ditetapkan oleh PUPR. Kita tahulah ada 5 jenis sampah sesuai dengan warnanya masing-masing. Nah, yang menarik adalah sampah B3 tuh. Sampah B3 dan terutama ini adalah sampah B3 rumah atau domestik. Setahu saya, kalau circular economy adalah bicara sampah, mohon diklarifikasi mana area yang sebenarnya masih memungkinkan untuk circular economy itu. Apakah 5 jenis sampah ini menjadi sesuatu yang tetap bisa circular economy, ataukah spesifik misalnya B3 tidak masuk. Nah, yang menarik di sini adalah kewenangan B3 adalah pada pemerintah pusat. Sementara Pemprov itu adalah tidak memiliki wilayah. Sementara kewenangan pengatasan sampah itu adalah pada kota kabupaten. Agak unik pada saat pemerintah provinsi menyatakan surat edaran itu agar kemudian kota kabupaten melakukannya. Namun khusus di mana kewenangannya adalah masih di pemerintah pusat, pertanyaan saya mungkin sederhana. Yang ngambil sampah B3 di kota kabupaten itu siapa yang punya kewenangan? Karena kalau misalnya ini adalah bukan sampah B3 domestik industri, itu kan harus oleh transporter. Dan ada regulasi yang begitu ketat untuk memastikan segala sesuatunya semenjak diangkat, diambil di proses sampai akhir itu juga ada regulasi yang sangat ketat. Nah, kalau ini apakah ini bagian dari circular economy ataukah sesuatu yang harus dipisahkan dengan dari circular economy sendiri? Ya. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang terkait dengan sambil contoh. Ini kami ya, kami punya bank sampah induk di Cimahi, Melong. Kami spesifik ngurus 4 jenis plastik dari 7 jenis plastik yang ada. Kami jadikan BBM setara solar. Ya. Tujuan kami sederhana. Kami ingin memastikan sampah yang, yaitu salah satunya masuk di Citarum, di sungai, akhirnya kami ambilin. Karena styrofoam itu kami pakai, PP kami pakai, LDPE kami pakai ya, kresek begitu, dan juga HDPE yang sudah kotor. Itu kami jadikan BBM setara solar. Dan alhamdulillah ini diapresiasi oleh negara, BRIN juga mengakui, alhamdulillah ini dalam proses yang akan terus berkembang. Nah, tapi dari pemerintah pusat mengeluarkan regulasi.
semua pendekatan karena kami menggunakan pirolis ya, Menteri LH membuat regulasi untuk semua pendekatan teknologi thermal. Thermal itu ada 3, gasifikasi, inserasi, dan juga pirolisis. Kurang dari 50 ton itu wajib UKL UPL. Nah, coba Mbak Dianti nanti cek berapa itu biaya untuk bikin UKL UPL. Nah, apa yang menarik bagi kami adalah suatu hal yang tidak proporsional pada saat para pihak, misalnya kami seperti bank sampah ya, ini kan kami hanya ngurusin beberapa kelurahan saja, dan yang kami proses satu hari itu paling 70 kilogram. Tapi regulasi yang harus kami ikuti adalah regulasi yang berlaku untuk 1 kilogram sama dengan 49,99 ton, yaitu harus UKL dan UPL. Nah, di sini bagaimana mungkin kemudian upaya-upaya teman-teman lain seperti sesama bank sampah induk atau bank sampah unit bahkan yang berkenan melakukan, akhirnya bisa berproses untuk menjadikan bagian dari sirkular ekonomi, karena regulasinya itu sudah menantang kami karena tidak mudah dan tidak murah untuk melakukan proses UKL UPL. Pandangan kami adalah perlu ada fraksinasi lagi, bukan hanya 0 atau 1 kilogram sampai dengan 49,9 ton, tapi mesti ada misalnya untuk 100 kilogram, yang di 1 ton dan seterusnya. Ini contoh-contoh kasus yang ada, sehingga saya pikir memang sektor ekonomi ini masih cukup menantang untuk kemudian menjadi satu tempat jadi kerujukan buat yang lain dan untuk jadi maupun diduplikasi. Segitu Mbak Dianti, makasih. Makasih Pak Wahyu. Wah, 3 pertanyaan ya tadi, greenwashing, terus mengenai limbah atau sampah, sebenarnya mana yang masuk ranah transisi ekonomi sirkular, dan juga regulasi di lapangan yang kadang atau lebih seringnya tidak memungkinkan untuk transisi ekonomi sirkular itu terjadi. Nah, saya merasa bahwa kayaknya saya yang belajar dari pertanyaan Pak Wahyu, bukan Bapak yang bertanya. Jadi menurut saya senang sekali mendengar pertanyaan ini, karena menurut saya ini sangat memperkaya diskusi, dan ini yang sebenarnya saya harapkan untuk bisa membuka diskusi ya. Tadi kan saya bilang di awal bahwa ini harapannya memantik diskusi. Nah, ini detail-detail masalah yang nyata di level ekonomi lokal seperti ini, di level realita lokal seperti inilah yang menurut saya sangat penting untuk akhirnya membuka jalan untuk apa yang bisa teman-teman lakukan. Mungkin juga teman-teman di Forpasi bisa ada inisiatif baru untuk menargetkan beberapa masalah-masalah yang khusus spesifik seperti ini. Nah, kalau untuk bisa saya kasih pandangan atau pendapat sedikit, pertama yang mengenai greenwashing tidak hanya untuk swasta tapi juga untuk pemerintah. Ini lagi-lagi menurut saya ini adalah hal baru yang saya juga baru kepikiran setelah Pak Wahyu tadi ngomong ya, karena sebelumnya juga mungkin saya punya bias itu bahwa greenwashing itu dilakukan oleh bisnis dan korporasi. Tapi kenyataannya di lapangan, dan mungkin ini sesuatu hal yang lebih khas negara-negara di global selatan dan berkembang, bahwa greenwashing itu dilakukan tidak cuma oleh korporasi, tapi kebanyakan justru oleh pemerintah gitu kan. Dan ini adalah menurut saya pengetahuan yang sangat berguna untuk dibawa di level global, bahwa tidak cuman konsep greenwashing itu tidak cukup kalau kita ingin bawa ke realita negara-negara seperti Indonesia, karena itu tidak merefleksikan realita di lapangan gitu kan. Dan tadi akhirnya kita kembali lagi ke poin di mana sepertinya kita butuh lagi dialog untuk apa nih, ketika kita ingin menunjukkan orang-orang mengarahkan orang-orang ke suatu permasalahan khusus, bagaimana kita menunjukkan mereka permasalahan itu, dan terminologi atau konsep apa yang kita bisa gunakan untuk membantu orang-orang memahami lebih bahwa masalah itu nyata gitu. Dan tadi mungkin kita harus mengkaji ulang istilah apa yang harus kita sebut untuk perilaku pemerintah yang seperti itu, yang tadi seperti Pak Wahyu bilang ipalnya nggak beres dan segala macam, kedok hijau pemerintah atau apa yang bisa kita populerkan bersama dari akar rumput di konteks Indonesia. Menurut saya itu akan sangat berguna untuk diskusi ke depannya. Kedua, mengenai limbah atau sampah, ini sepertinya kealpaan dari saya yang terus-menerus bilang sampah, tetapi lebih tepatnya mungkin limbah sih kalau untuk transisi ekonomi sirkular, bukan sampah, limbah. Karena banyak juga kasus di studi yang tadi saya paparkan bahwa limbah-limbah limbah cair dan juga segala limbah yang mungkin limbah B3 juga dan segala macam itu juga ada kasusnya di negara-negara lain.
Jadi lebih ke limbah ya. Kemudian yang terakhir regulasi tidak memungkinkan. Lagi-lagi menurut saya ini adalah pendapat yang sangat penting dan permasalahan yang sangat penting, dan saya berharap mungkin teman-teman di Forpasi ada yang mungkin sharing, berbagi juga dan merasakan juga pengalaman seperti ini di lapangan, di mana regulasi itu memberatkan secara ekonomi dan juga secara praktik ya, dan apa yang bisa dilakukan bersama-sama untuk saling membantu bagaimana pemerintah itu mau terpaksa, seperti yang tadi Dewan bilang di awal ya, terpaksa mendengarkan bahwa ini tuh nggak bisa, mereka nggak bisa seenaknya mereka aja sendiri tanpa melihat realita di lapangan. Seperti itu, menurut saya disinilah dimana forum seperti Forpasi ini berguna. Itu mungkin Doan mau menambahkan. Siap. Terima kasih Dianti dan Pak Wahyu, ini seru banget nih. Jadi yang greenwashing itu bahkan sudah ke titik, lagi-lagi ya kita jarang dengar informasi, ke titik untuk digunakan bahkan itu untuk kompetisi bisnis. Itu bisnis A, bisnis B itu ditunjukkan, terus pemerintah yang harus sebagai regulasi, ya kita nggak tahu dia ada berpihakan. Yang paling umum yang saya pernah dapat itu isunya adalah ya packaging sampah, kemasan sampah atau kemasan plastik, itu tunjuk-tunjukkan tuh. Anda greenwashing, oh Anda juga greenwashing gitu ya, nah, itu yang ada kompleksitas di situ, dan kita nggak tahu bagaimana peran pemerintah di situ. Itu menimpali sedikit. Yang satu lagi, tadi mengenai UKL UPL ya, itu ada kasus tersendiri dari Pak Wahyu itu tadi, setuju banget sama Dianti juga ketika itu yang sudah disampaikan dalam transisi itu relasi kuasa ya. Nah, relasi kuasa atau dinamika kekuasaan gitu ya kalau tadi bahasanya ya. Itu yang ketika apa yang menjadi misalnya rekan-rekan di lapangan, ketika itu misalnya punya tonase inovasi sekian, tadi kalau nggak salah 50 ton, koreksi saya Pak kalau salah, 50 ton itu hanya udah diwajibkan dokumen gitu ya, atau AMDAL itu di atas 50 ton dan lain-lain. Nah, jadi tidak inklusif gitu bahasanya. Jadi seakan-akan memberatkan yang punya inovasi dari bawah. Nah, barangkali ada insight Kak atau catatan gitu Dianti mengenai dinamika kekuasaan ini dari negara-negara lain. Barangkali itu sepertinya karena kita memang ada koridor politis ya. Tentu saja di Forpasi memang sering seperti itu. Mungkin ada tambahan di situ Dianti. Jadi memang kacamatanya bisa, mudah-mudahan sudut pandang yang dari bawah itu memang keangkat gitu. Tapi gimana gitu untuk dari aspek transisi sendiri. Hmm. Ya, Transformasi, sorry. makasih Doan. Iya, tadi saya setuju bahwa pertanyaan terakhir ini mengenai UKL-UPL ya, walaupun saya juga tidak terlalu familiar, tetapi ini hubungannya dengan yang tadi saya bilang di awal, bahwa dimanapun transisi ekonomi sirkular ini terjadi, harus melihat ketimpangan dan dinamika kekuasaan ya di antara pihak-pihak yang terlibat. Secara kita tahu bahwa pemerintah di berbagai level mereka punya kekuasaan tertentu untuk meregulasi, dan makanya ketika tadi kita balik lagi ke hal di mana kalau ekonomi sirkular dipahami hanya sebagai beberapa poin set teknologi yang diaplikasikan di lokal, itu tidak bisa bekerja seperti itu karena tadi ada banyak hal-hal yang di sekelilingnya gitu. Nah, untuk contoh dinamika politik di luar banyak sekali, mungkin tidak ada waktu untuk saya paparkan di sini, tetapi salah satu yang bisa saya ingat di kepala sekarang itu pemulung dan ini mungkin akan membuka Pandora box lagi ya. Saya yakin ini dinamika antara sektor informal di Indonesia jauh. Kita mungkin butuh berjam-jam untuk ngobrol ini semua. Tapi di Brazil dan Argentina kalau nggak salah, itu bahkan mereka itu serikat pemulungnya itu memang punya tradisi sejarah yang kuat dengan partai politik tertentu. Jadi itu bahkan akhirnya melibatkan uh, dialog antar partai politik yang berbeda. Karena tadi ini di satu sisi ekonomi sirkular harus jalan, tapi di sisi lain ini ranahnya udah di luar sampah dan limbah ini, karena udah ngomongin politik lokal dan segala macam gitu. Tentu saja itu adalah sejarah berdekade-dekade di sana. Saya tidak bisa mengintisarikan itu dalam beberapa menit di sini, tetapi menurut saya itu adalah sebuah pelajaran. Pelajaran intinya untuk kita semua adalah tidak bisa dipisahkan dinamika politik dengan
pengelolaan limbah dan sampah ini, dan dialog koalisi, dan walaupun runyam itu, walaupun sedikit, kita harus menguraikan itu sedikit-sedikit, seperti itu. Wah, seru sekali ya, Dianti ya. Jadi udah ada ya temuan gitu ya, bahkan sampai di rekan-rekan akademisi udah masuk ke ranah politis gitu untuk mengadvokasi gitu ya. Apalagi di sana benderanya sudah partai politik. Di Indonesia nih kita tunggu nih, belum ada satupun per hari ini ada warna persampahan gitu ya, atau warna limbah gitu, atau warna lingkungan gitu. Memang ada sih satu entitas yang mungkin belum secara de jure gitu ya, dilegitimasi oleh KPU dan lain-lain, tapi ya mungkin pasti ada perjalanan ke arah sana karena tidak mau keputusan itu di ranah politis. Nah, jadi barangkali itu untuk tadi pertanyaan Pak Wahyu, semoga menjawab Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terus ini karena kita kekurangan waktu ya, izin untuk melanjutkan. Ini tinggal komentar saja ya. Jadi dari Kak Bocong ini saya bacakan saja. Penyebab kurang kesadaran masyarakat ini tentu saja secara umum ya. Salah satunya tadi udah kita bahas itu masalah konseptual yang nggak nggak apa ya, tidak dapat dicerna sesederhana itu juga. Kalau misalnya nih, oke, kalau kita menerapkan sampah harus ekonomi sirkular, tapi kalau kita ada masyarakat, ekonomi sirkular itu apa? Terus kenapa saya harus mengolah sampah atau mengolah limbah atau buang sampah tidak sembarangan? Itu belum tentu dapat dimaknai sebenarnya. Dan di situ ada jurang pengetahuan ya, Bocong ya, yang tentu saja menjadi PR kita ya, itu PR pemerintah terutama. Itu PR besar sekali. Nah, terus ini dari komentar dari Pak Jun tentang ekonomi sirkuler. Bila masih berbasis paradigma ekonomi tumbuh atau growth ekonomi atau paradigma kapitalisme, coba bandingkan dengan pendekatan degrowth ekonomi atau ecosystem approach, batasan sirkuler dalam ekosistem. Bila mana ada barang baru dalam ekosistem itu biasanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Perlu diperhatikan atau dicegah bila perlu. Contoh kegiatan pendakian di pegunungan Alpen dan seterusnya. Beberapa pariwisata di Bali juga pulau menjadi tempat sampah dan pencemaran dunia dengan banyaknya turis. Setuju sekali Pak, ini berarti ada secara sistem ekonomi ya, itu bisa menjadi diskursus yang lebih tajam. Barangkali bisa jadi catatan juga di forum, melalui forum ini ada catatan nih kepada rekan-rekan akademisi untuk bisa melihat lanskap dari perbedaan sistem tersebut. Nah, jadi di growth ekonomi itu kita bahkan belum pernah bahas, itu pertama kali dari Pak Jun. Terima kasih Pak. Nih, terakhir membacakan nih. Di mana manusia di situ ada sampah. Makhluk hidup satu-satunya yang menghasilkan sampah. Ini dari Profesor Kunchara Ningrat ya, guru besar antropologi ya. Nah, jadi tapi tidak pernah atau hampir tidak pernah memberikan pembelajaran tentang sampah kepada anak-anak kita. Setuju sekali Pak. Gerakan 3R dan lain-lain perlu ditekankan sampai dampak limbah plastik dari packaging produk, berani produksi, ambil tanggung jawab untuk mengelola sampahnya, menata ekonomi sirkuler dan lain-lain. Nah, Belanda Pak ya, Belanda sudah kampanye tapi ekspor sampah. Itu dia Pak, menjadi kita udah pernah bahas juga ya. Ketika ada beberapa itu dia dianti. Jadi sekalian informasi. Jadi ketika ada beberapa negara global north gitu ya. Ini beneran legit gitu, legitimat. Mengkampanyekan gitu. Saya sukses dalam circular economy. Tapi faktanya di balik layar dia ngekspor sampahnya ke negara ketiga gitu. Nah, jadi itu secara apa ya? Itu kalau nggak salah Dianti pernah sampaikan apa ya, kita diskusi di studies ya, penjajahan neokolonial, kalau membuang sampah ke daerah lain itu menjadi sebuah polisi baru, dijajah oleh sampah gitu. Jadi itu terjadi sebenarnya di seluruh ekonomi itu, dan itu salah satu tadi sudah disebutkan negaranya itu fakta. Jadi wah, ini kalau kita detailkan sih kita sangat kekurangan waktu sih. Iya, benar. Jadi seperti Benar banget Tuan. Ini bahkan ada satu buku yang saya sarankan, judulnya Pollution is Colonialism. Itu buku yang sangat bagus sekali. Karena saya setuju tadi pertama setuju mengenai degrowth, dan pengelolaan sampah dan limbah harus dilakukan dalam konteks sistem ekonomi. Kita memikirkan sistem ekonomi, saya setuju sekali. Dan ini tidak bisa diceraikan, tapi sayangnya diskusi mengelola limbah masih tidak selalu dibarengkan dengan diskusi mengenai sistem ekonomi. Dan growth ekonomi itu salah satu yang harus kita konfrontasikan. Setuju juga mengenai dinamika global
Global North, Global South, tidak cuma mereka mengekspor ide-idenya dan memaksakan idenya, tetapi juga sampah dan limbah mereka ekspor seperti itu. Ini butuh berjam-jam lagi, benar. Siap, oke. Oke, barangkali itu ya diskusi kita dan dari sesi pertanyaan karena kita udah kurang waktu, jadi izin untuk mengakhiri diskusi kita. Nah, jadi kita sudah sampai di penutup webinar diskusi lestari. Untuk beberapa pertanyaan yang masih muncul, bisa langsung ke grup kita ya. Kita ada di poster, ada juga di sosial media, tapi di WA itu lebih banyak diskusi. Kita bisa ke sana. Dan sebagai penutup, ini biasanya ini untuk penyampaian ke publik ya. Dan kita biasanya ada cindera mata. Nah, cindera matanya itu tentu saja yang pertama itu ke narasumber kita. Jadi, Dianti, jadi sebagai informasi kita belum bisa ngasih apa-apa nih kalau misalnya di Forpasi, karena kita memang swadaya sekali ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat mengucapkan terima kasih melalui kenang-kenangan ini kepada Dianti. Dan terima kasih sekali lagi sudah membagikan ilmunya kepada Forpasi sini, kepada rekan-rekan yang peduli di persampahan. Dan saya izin baca nih pantun nih untuk Dianti. Beli ubi di Pasar Turi. Ku coba makan, wah enak sekali. Terima kasih buat Dianti. Semoga risetnya sukses dan membumi. Oke. Terima kasih, Don. Terima kasih, teman-teman Forpasi. Terima kasih. Siap, semoga berkenan ya Dianti. Terima kasih atas ilmunya. Siap. Dan juga untuk rekan-rekan Forpasi lainnya, kita akan terus melaksanakan diskusi ini, dan yang tertarik untuk cindera mata lainnya bisa memesan kaos Forpasi dan bisa dicek nanti melalui sosial media ataupun di WhatsApp ya, bisa kita japri. Jadi demikian untuk diskusi kita. Mudah-mudahan ada pergerakan yang lebih tajam ya setelah ini, atau menjadi catatan besar bagi teman-teman yang memiliki kapasitas untuk, bahasa saya langsung vulgar tuh, mengintervensi Bang di bidang masing-masing. Sangat banyak catatan besar yang bisa kita ambil dari diskusi ini, dan semoga kita tetap kritis untuk mendorong terus sistem kita ke lebih baik dan semakin lestari, yang seperti yang Dianti sampaikan tadi. Ya, Pak Anwar nanti bisa free ya, kalau mau korespondensi dengan Mbak Dianti, nanti kita diskusi Pak ya, untuk seperti itu. Ya, terima kasih Like. Ya, jadi izin menutup. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya di Jumat sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi Dianti atas ilmunya. Untuk berikutnya kita barangkali diskusi lagi. Dan kepada publik, sekali lagi terima kasih. Stay tune atau tetap bersama-sama di Forpasi untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Indonesia Lestari. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dianti, Bang Don. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke.